Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vela Safis dengan NIM 2122477. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan sistem yang menjabarkan tujuan, isi, metode pengajaran, dan penilaian yang digunakan dalam proses pendidikan. Sederhananya, kurikulum adalah peta jalan yang memandu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengapa kurikulum itu berkembang? Kurikulum bukanlah sesuatu yang statis. Ia harus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk tetap relevan dan efektif. Perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, perubahan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kemajuan teknologi, perubahan nilai dan budaya, serta tuntunan dunia kerja yang semakin kompleks mengharuskan kurikulum untuk diubah agar dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan zaman. Misalnya, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kurikulum harus memasukkan materi tentang literasi digital dan keterampilan teknologi yang dibutuhkan di era digital. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan baru dan kemajuan teknologi mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh generasi muda. Kurikulum harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru agar siswa dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kurikulum pendidikan sains harus memasukkan materi tentang bioteknologi, nanoteknologi, dan energi terbarukan. Yang ketiga yaitu perubahan konsep pendidikan. Pandangan tentang pendidikan dan tujuan pendidikan juga bisa berubah seiring waktu. Perubahan ini dapat memicu perubahan dalam kurikulum. Misalnya, pergeseran paradigma pendidikan dari yang berpusat pada guru ke berpusat pada siswa mendorong perubahan kurikulum yang lebih menekankan pada pembelajaran aktif dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya yaitu yang keempat, perubahan politik dan ekonomi. Kebijakan politik dan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi jenis pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan. Perubahan sistem politik dan ekonomi dapat mendorong perubahan dalam kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, perubahan kebijakan ekonomi yang mengarah pada industri kreatif dan mendorong pengembangan kurikulum yang menekankan pada keterampilan seni, desain, dan kewirausahaan. Yaitu yang kelima, evaluasi dan penelitian. Evaluasi dan penelitian terhadap kurikulum yang dapat menemukan kekurangan dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengetahui efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Penelitian tentang kurikulum dapat menghasilkan temuan baru yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya mengenai apa itu kurikulum dan bagaimana cara pengembangan kurikulum. Kalau ada kata yang terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.